Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Imron. IG saya, Instagram saya itu Imron_Maiden 2. Kayak nama band Iron Maiden, memang itu band favorit saya guys. Nah, kebetulan ini adalah vlog pertama saya akan cerita mengenai perjalanan saya dari awal di Gunung Leuser. Asal kotaku tuh Semarang, kota Semarang. Aku berangkat tanggal 29 malam, itu jam 9 malam naik bus ke Jakarta. Nyampe terminal Kalideres, itu turun di terminal Kalideres jam 5 subuh. Setelah sesampainya di terminal Kalideres Jakarta, saya langsung naik Grab menuju arah Bandara Soekarno-Hatta guys. Terminal Kalideres ke Bandara Soekarno-Hatta itu memakan waktu kurang lebih setengah jam ya. Singkat cerita, saya terbang dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Medan Kuala Namu. Perjalanan udara dari Jakarta ke Bandara Kuala Namu itu 2,5 jam ya guys. Sesampainya di Medan kita dijemput travel ya guys. Perjalanan dari Medan ke base camp Kedah Leuser itu memakan waktu kurang lebih 10-12 jam, tergantung macet atau tidaknya. Setelah 10 jam perjalanan dari Medan ke PC Kedah, akhirnya kita sampai guys. Cuma kalau makan Indomie aja itu sama dengan makan nasi sebetulnya kandungannya. Cuman kan harus dikasih sayur, dikasih telur. Setelah kasus almarhum Bento kemarin yang dimakamkan di puncak Leuser, tepatnya di Camp Bola, pendakian selanjutnya itu birokrasinya ya seperti ini guys. Kita dan seluruh teman-teman yang pendakian itu, teman-teman harus datang semuanya, tidak boleh diwakili walaupun oleh Taman Nasional. Harus datang ke Kapolres Gayo, ke Dandim Gayo, kemudian ke Bupati Gayo, kemudian ke Puskesmas Gayo. Malamnya kita making logistik guys, logistik. Jadi kita logistik di sini itu besar, beban semua harus membawa beban. Kalau bebannya total 60 kilo dan teman-teman jumlahnya ada 14 termasuk guide sama porter, ya tinggal dibagi 60 bagi 14. Mau naik Gunung Leuser di Resort Kedah, teman-teman sudah selesai packing, kita let's go. Doain ya teman-teman. Sebelum pendakian, salah satu teman saya ada yang sakit, asam lambungnya kumat. Kemudian dokternya langsung datang ke base camp dan temanku langsung disuntik. Alhamdulillah ternyata kembung, bukan asam lambung. Setelah briefing dan semuanya selesai, akhirnya kita langsung mendaki guys, hari pertama. Dari PC sampai pos pantau kita menggunakan ojek guys. Ini ojeknya malah mogok. Hari pertama kita camp di Simpang Air guys, tembak ke Simpang Air. Perjalanan dari pos pantau ke Simpang Air kurang lebih 3-4 jam. Ini lagi di pos pantau sama Bang Reja. Ya Pak. Ini tadi pantau bulan. Ini juga Simpang Air full. Perjalanan puncak masih 11 hari lagi. Enggak ada, masih 6 hari lagi guys.
kita udah nyampe camp Simpang Air jam 4:30. Untuk kumpul-kumpul makan ya. Besok lanjut ke camp Anggasan. Lanjut ke gambar. Makan tenda kita. Kata-kata hari ini kak. Nggak ada. Dia diam terus di jalan. Jam 6:30 waktu Indonesia Aceh, masih terang guys. Ini teman-teman lagi masak. Tuh ada porter Bang Reja, Pak Budin, Pak Naim. Ini ada teman-teman Mas Ilham, Kak Rizky, Bang Jul. Ini ada bidadari dua ini, Mbak Yana dan Mbak Yura. Oh, teman-teman lagi nostalgia di sana. Oke. Habis ini makan terus tidur. Hari kedua. Jam 8.30 kita jalan terus untuk menuju Kampung setelah Anggasan. Perjalanan dari Simpang Air ke Camp Anggasan atau dan Kunyang, kita mulai memasuki hutan lumut guys. Perjalanan ini bisa memakan waktu 5-6 jam guys. Di camp Bivak 1 sebelum puncak Anggasan, di sini itu banyak tawon tanah ya guys. Tawon. Neng di Bivak 1. Oh, gitu. Rame lagi hutan lumut seperti ini. Kenapa? Hah? Keliru. Keluar jalur. Sampai di pemandian air burung jam 12:05. Racik dulu ya. Ya, Airnya ada. kita makan dulu. Makan siang, oke. Sebelum lanjut ke camp Anggasan, kalau nanti di camp Anggasan lebih awal datang, kita langsung dorong ke Kunyang. Oke. Mas, kenapa mas? Kamu ngapain di atas? Halo, selamat datang. Kemudian kita istirahat dulu siang sambil membuat makan siang biar tenaga terisi lagi. Kebetulan salah satu porter kita yaitu Pak Nain itu ambruk guys, masuk angin, dan saya ambil tindakan cepat, kerokan tradisional Javanese. Kita goreng nggak bang? Sarden, kita buat sarden saudara-saudara sama mie nih. Ini nanti di campur mie. Semakin pecah, semakin Ada Bang Reja lagi tertawa dia. Kita pakai tradisional api unggun. Kayu nih. Bahasa yang bahkan berani petik darat. Setelah makan siang di pemandian air burung, kita lanjut ke camp Anggasan, melewati hutan lumut lagi yang jelas. Nah, setelah saya membuat video ini, di depanku tuh ada pohon berlumut, terus bawahnya itu ada lubang kayak gua. Nah, di bawahnya itu ada nenek dahan guys, alias macan dahan. Lumayan lah.
kita nyampe puncak angkasan guys. Ternyata belum nyampe guys. Masih setengah jam perjalanan lagi dari tadi aku ngomong nyampe puncak. Akhirnya kita sampai di camp angkasan jam 5.36 guys. Karena sudah kesorean, maka dari itu kita nggak lanjut ke Kunyang, kita camp di sini aja. Karena pendakian malam di Gunung Leuser itu tidak boleh. Kita nyampe setiap hari, nyampe camp setiap hari sebelum berangkat dari camp ke camp selanjutnya. Aku selalu memastikan teman-teman guide, porter dan tim, teman-teman semua cek selalu kondisi teman-teman ya. Camp angkasan. Jadi tadi sebelum nyampe puncak angkasan terus ngecamp di angkasan ketemu macan tehen guys. Karena di sini tuh mata air jarang, yang ada cuman di sini sama di Sungai Alas. Jadi dia berkeliaran di sini. Soalnya di sini juga banyak kijangnya. Tadi aku lihat papasan di sebelahku, tapi dia diem aja. Terus dia lari. Warnanya lebih banyak hitam, tapi ada loreng kuningnya. Tapi kita nggak boleh menyebutnya. Kita pakai password nenek. Jangan pakai password itu ya di sini, soalnya emang pantangan dari turun temurun dari adat masyarakat Kedah sendiri. Istilahnya pamali nggak boleh. Tapi tadi ketemu alhamdulillah nggak apa-apa, aman, malah dia yang lari. Alhamdulillah tim aman. Oke, kita ini camp di hari kedua, besok lanjut perjalanan ke camp Sungai Alas di hari ketiga. Semoga semuanya teman-teman sehat dan sampai puncak 3 di Gunung Leuser ini. Bismillah. Menu hari ketiga di camp angkasan, nasi pecel. Wah, ini pecel bawa dari Jawa ini. Bumbunya ini. Yang masak ini Kang Jul sama Pak Udin. Kita mau nyoba minum langsung mata air di camp angkasan ya guys. Ini airnya kita ambil. Mantap. Agak kalian kalau kesini bawa filter air, karena di sini airnya warnanya kuning, bisa difilter. Tapi nggak apa-apa kalau mau langsung minum. Kalau nggak jijik sih. Lagi. Ambilan jalan dari Puncak Angkasan. Nanti hari ketiga menuju Sungai Alas. 3 Juni 2026 jam setengah 9 Puncak Angkasan. Perjalanan dari Camp Angkasan ke Sungai Alas ini agak lama ya, naik turun terus dari ketinggian 2900 turun ke 1600, dan itu melewati hutan-hutan lumut lagi, terus melewati naik turun bukit, beberapa gundukan bukit gitulah. Wah, emang treknya Leuser ini gila. Hutan lumut yang membuat kamu berjalan merangkak-merangkak, merunduk-merunduk, melompat-lompati pohon-pohon lumut. Hutan lumut. Keren loh ini.
Di sini tuh serasa melihat film Lord of the Ring, guys. Yes, pokoknya seperti di dunia lain lah. Hutan-hutan lumutnya itu amazing view. Pokoknya incredible. Mantap. Iya. Bang Badrun videoin kak aku dari belakang. Nggak usah bercanda aja bang. Nunduk. Alah. Aduh namanya pak. Di tengah perjalanan kita menemukan jejak si nenek, guys. Barusan dia lewat di depan kita. Baru nih. Iya lo ya. Jejak nenek lagi, guys. Artinya dia itu ada di sekitar kita, nggak jauh, paling ya 150 meter dari kita. Iya. Kalau minyak itu dia kalau minyak mesti di pinggir jalan, nggak mau di tengah. Lebih punya etika daripada manusia yang nggak punya etika. Dapat salam perkenalan dari pohon lumut. Nah, sekarang kita nyampe di Sungai Alas kecil, guys. Sebelum nyampe ke Sungai Alas, kita nyebrang pakai sebongkah kayu. Hahaha. Bacaan weh. Pegangan. Terlihat ya longsoran-longsoran tanah dan kayu itu dari Desember bulan lalu yang pas bencana Aceh itu, guys. Wah, ngeri. Kalau seumpama mendaki di sini terus kejebak longsor sama banjir, apa kata dunia? Saya di camp Sungai Alas jam 6 lebih 15 menit. Camp kita ada di seberang kali sana. Jadi porter-porter bantuin untuk bawain carrier kita. Nih kita lagi nyepil logistik, cek ulang sebelum lanjut ke puncak. Perjalanan ke puncak masih 3 hari lagi ya Pak Naen? Ya, 3 hari lagi ke puncak tanpa nama, puncak Loser dan puncak Leuser. Ini kita masih di Sungai Alas, teman-teman. Tadi kita mandi di sana. Woi, Mbah Jarwo. Mbah Jarwo nih habis mandi Mbah Jarwo ke Sungai Alasnya. Mantap. Nah. Mantap kan? Oke. Ini saya mau buat video iseng-iseng buat kenang-kenangan, guys, di Sungai Alas ya, bersama teman-teman. Udah mandi mas? Mandi lagi? Di mana? Udah?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys dari Sungai Alas, Gunung Leoser, Aceh. Lumayan dingin ini. Sekarang ada di ketinggian 1700 mdpl. Ini ada di Sungai Alas, camp Sungai Alas itu campnya sebelah situ. Ini aku di pinggir kali habis mandi, terus aku buat video ini. Aku tuh mau cerita di sini guys. Kali perjalanan Gunung Leoser ini tuh 12 hari. Sekarang saya sama teman-teman itu sudah di hari keempat. Habis ini kita rencana mau naik camp di Bivak Batu sebelum besok ke camp tanpa nama, kemudian ke Benda tanpa nama, kemudian lanjut ke lapangan bola. Habis itu camp di lapangan bola, besoknya langsung puncak Leoser, terus habis itu turun sampai total 12 hari. Oh iya, aku mau cerita guys, di sini tuh banyak tantangannya. Apa ya? Aku mau cerita, ya monggo percaya nggak percaya, tapi kan dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Seperti itu. Di sini tuh masih banyak satwa liar, masih banyak hutan-hutan bener-bener, wah, hutan lumut, hutan yang lebat. Hutannya sangat asri di sini guys. Hampir nggak terjamah sama manusia. Banyak. Di sini banyak pantangan. Kemarin aku jalan kan di tengah hutan tuh ada jejak-jejak nenek. Kita nggak boleh menyebutnya. Apa itu nenek? Ya, yang si belang itu si belang. Soalnya banyak kemarin aku lihat aku lihat jejaknya sendiri, aku video, aku lihat kencingnya. Jadi itu kencingnya si nenek itu kalau dia ngencingin rumput-rumputnya itu langsung mati. Seperti itu. Dan di sini kita nggak boleh menyebutnya dia berulang-ulang. Makanya kita pakai password nenek karena dia terasa guys. Itu pantangan satu di Gunung Leoser. Terus pantangan dua, kita nggak boleh takabur atau sombong, karena kalau kita takabur atau sombong, alam yang akan menyiksa kamu. Seperti itu. Dan itu terbukti. Wah, ya aku nggak bisa cerita lah problemnya gimana di hari ketiga tadi, teman-teman kayak gimana. Terus yang ketiga, kita nggak boleh teriak-teriak. Selama di hutan Leoser kita nggak boleh teriak-teriak. Jika kita melanggar, kamu nggak percaya, kamu mau buktiin hal itu, pasti kamu selama perjalanan akan ditimpa hujan lebat, nggak berhenti. Kalau di Raung terus di Binaya itu kan kalau teriak paling cuma datang kabut ya. Kalau di sini nggak, langsung diserang hujan, dan itu pasti. Kemarin aku teriak kan, tanganku apa pas waktu naik nggak kuat, terus ditarik sama guide saya namanya Pak Budin, terus ini ketarik, aku teriak, wah, terus nggak selang selisih 5 menit langsung hujan itu, dan itu benar-benar. Dan teman-teman kemarin teriak-teriak di Sungai Alas itu langsung hujan semalam. Oh, ini baru terang alhamdulillah. Terus itu yang ketiga. Terus yang keempat, kalian kalau ke Sungai Alas itu tuh kalian nggak boleh mandi telanjang, nggak boleh mandi telanjang. Itu apa ya, itu tuh seperti tantangan di sini. Kamu kalau mandi harus pakai sarung atau pokoknya rangkapan lah, entah cewek entah cowok itu. Atau terus itu kalau kamu masak pakai bejana itu nggak boleh, kamu bejana itu direndam, nyucinya langsung di kalinya, harus diciduk gitu. Karena kalau bejana cuci langsung di kalinya, nanti turun hujan lagi guys. Di sini benar-benar pantangannya masya Allah. Wah, tapi emang ya beginilah Leoser.
masih dengan kekeramatannya. Aku sendiri yang melihat kemarin naik dari camp Simpang Air ke Puncak Angkasan. Aku ketemu si nenek, aku lihat dia dari belakang. Di sampingku persis ada pohon lumut, terus ada bawahnya itu ada gua. Nah, dia tidur di situ. Kemudian dia kayak sempet kaget lihat aku terus lari. Tapi nenek dahan, bukan nenek yang belang. Ya belangnya dikit, ada belangnya dikit-dikit, tapi banyak hitamnya banyak, terus ada belangnya kuning. Cuman itu ukurannya agak kecil, nggak yang besar kayak nenek. Ya itu, seperti itu tuh. Jadi begitulah loser. Ya udah, cukup itu saja ya. Saya cuma ingin cerita. Besok kalau ada yang mau ingin ke loser, kontak aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. 3 puncak Gunung Loser, semoga berhasil.